mayoritas amalan 10 Muharram atau hari Asyura berdasarkan hadis dhaif. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apakah harus kita buang begitu saja? Monggo lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa melimpahkan rizkinya untuk kita semuanya, rizki halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan kepada sedulur sedaya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share biar channel ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, 10 Muharram adalah hari yang istimewa, di mana di dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa 10 Muharram adalah hari yang sangat bersejarah, di mana Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selesai dari banjir bandang yang begitu luar biasa. Dan juga 10 Muharram Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kekejian Fir'aun pada saat itu. Oleh karenanya 10 Muharram adalah hari yang sangat luar biasa, memiliki makna yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah Muhammad SAW juga mengutamakan hari ini dengan sangat luar biasa, di mana ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di kota Madinah dan melihat beberapa orang Yahudi melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka saat itu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa aku lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Oleh karenanya aku jauh lebih berhak untuk melaksanakan puasa di hari Asyura. Artinya apa? Artinya ini hari yang istimewa. Rasulullah pun melakukan yang istimewa di hari-hari yang istimewa. Seperti halnya ketika hari Jumat, Rasulullah beberapa kali juga melakukan ibadah-ibadah yang khusus dilakukan di dalam malam Jumat. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di waktu yang istimewa, alangkah baiknya kita juga melakukan amalan yang istimewa. Tidak ada salahnya ketika kita semuanya pada waktu istimewa tersebut kita akan menambahkan ibadah-ibadah kita yang mungkin tiap harinya tidak biasa kita lakukan setiap hari, tetapi karena pada waktu yang istimewa maka kita akan melakukan ibadah yang lebih banyak dan lebih istimewa. Itulah salah satu contoh sikap yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Sedulur sedaya rahimakumullah, sehubungan dengan yang namanya hadis dhaif, kita mengenal hadis ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ada hadis maudhu. Sedikit kita akan membahas tentang hadis maudhu dan hadis dhaif, seperti yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim. Beliau menyampaikan bahwa hadis dhaif dan hadis maudhu itu berbeda sekali, dan perlu diketahui bahwa keduanya adalah memiliki porsi yang berbeda. Hadis dhaif, walaupun dia dhaif adanya, tetapi dia tetap menuju ke Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan hadis maudhu adalah sesuatu hal kebohongan, kepalsuan yang mengatasnamakan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Jelas bahwa hadis dhaif dia masih memiliki alur menuju ke Rasulullah Muhammad SAW. Cuma dia memang memiliki sedikit cedera
atau permasalahan di mana mungkin sanadnya terputus, atau mungkin perawinya, salah satu dari perawi hadis tersebut memiliki masalah tentang daya ingat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau hadis maudhu itu benar-benar bukan bersumber dan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sehubungan dengan hadis dhaif dan hadis maudhu, Syekh Khalil beliau menyampaikan bahwa hadis maudhu tidak boleh disebarkan dan tidak boleh diamalkan. Sedangkan hadis dhaif tetap diperbolehkan untuk disampaikan dengan ijtima' ulama. Dan juga hadis dhaif masih boleh dipakai dalam hal apa? Dalam hal satu, fadhailul a'mal, tentang keutamaan amal. Dua, tentang motivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Tiga, tentang bagaimana memotivasi kita juga untuk menghindari kita semuanya dari melakukan maksiat dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pun disampaikan oleh Imam Nawawi dan jumhurul ulama menyampaikan bahwa hadis dhaif masih tetap bisa digunakan selama dia tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum Islam yang ada. Apalagi yang berhubungan dengan fadhailul a'mal. Yang penting tidak berhubungan dengan hukum halal, haram, dan lain sebagainya. Sedulur sedaya rahimakumullah, sehubungan dengan 10 Muharram, di situ ada seorang ulama yaitu Syekh Abdul Hamid Qudus. Beliau adalah ulama keturunan Yaman, namun beliau lahir di Makkah. Beliau adalah murid Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir sekitar tahun 1860 Masehi. Di dalam kitabnya, beliau menyampaikan amalan yang baik dilakukan ketika kita berada pada 10 Asyura, yang beliau tulis dalam bentuk syair. Nanti silahkan dibaca bareng-bareng. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsolisol zur ngaliman ngod wahtahil Rasul yatimim sahtasoddak wahtasil wasi alal ngiyali kolim dhufuro wasuratal ikhlasi kul alfatasil. Di dalam nadom itu Syekh Abdul Hamid menyampaikan ada 10 amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura. Nah, bila disempurnakan tambah 2 itu akan lebih sempurna pengendikan beliau. Apa saja? Yang pertama sum, yaitu puasalah. Puasa di bulan Asyura. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW yang tadi sempat saya singgung di depan. Jadi kita sunnah untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dalam riwayat lain disampaikan bahwa pahalanya sama seperti dengan 1 tahun berpuasa. Yang kedua, sol, yaitu sholatlah. Yang penting kita memperbanyak sholat sunat. Kalau biasanya di luar Asyura kita tidak pernah sholat sunat, ya berarti sebagai pembeda, ya sebagai bentuk kita menghormati keistimewaan Asyura, maka kita disuruh untuk banyak sholat sunat. Ya, biasanya nggak pernah qobliyah ba'diyah, ya paling tidak Asyura kita pakai ba'diyah qobliyah, gitulah. Zur aliman, kemudian kita disuruh untuk ziarah kepada orang alim, ya orang alim, orang ahli ilmu, ya kita silaturahim, kita berziarah, kita sowan dan lain sebagainya. Ngud, nah kita juga disarankan untuk tilik. Tilik itu apa? Besuk, ya, besuk orang yang sakit, ya. Membesuk orang yang sakit. Waktahil, waktahil kita disuruh untuk pakai celak. Nanti di akhir akan kita sampaikan dasar-dasarnya, mana yang kuat, mana yang tidak. Rasul yatim mimsah tasoddak
Kemudian kita disunahkan juga untuk mengusap rambut anak yatim, ya. Anak yatim, mengasihi anak yatim lah, istilahnya kita disuruh untuk mengasihi anak yatim. Waghtasil, nah, kita juga wujud mengistimewakan hari Asyura, alangkah baiknya kita bermandi, ya. Kita mandi, mungkin biasanya kita mandinya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, bahkan belum tentu tiap hari mandi, tapi kalau Asyura silahkan kita mandi, ya. Karena apa? Ini bentuk kita mengistimewakan hari Asyura. Wasi alal ngiyali, ya. Wasi alal ngiyali yaitu kita mayoran, ya. Mayoran itu apa? Mayoran itu ya menyenangkan keluarga, ya. Menyenangkan keluarga. Jadi biasanya bapak-bapak kalau kasih belanja sehari cuma 50.000 gitu, nah, maka perlu ditambah, ya. Entah itu jadi 100.000 atau jadi 51.000 jadi tambah 1.000 saja. Atau biasanya kita kalau biasanya lawuhnya cuma tempe tahu, ya jadi gereh gitulah, jadi lumayan. Apa ada dagingnya gitu kan, daging gereh gitu kan. Nah, kolim dufro, ya, kolim dufro, ngetoki kuku, ya. Artinya apa? Kita harus menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan, memperindah badan kita, nah, menjaga kesehatan kita di bulan Asyura. Nah, ini wujud apa? Kita mengistimewakan hari yang istimewa. Wasuratul ikhlasi kul al-fatasol, yaitu kita diharapkan membaca surat apa namanya? Al-Ikhlas 1000 kali dalam 24 jam, nah, sehari semalam. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, itu tadi tentang beberapa amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura atau 10 Muharram. Kemudian berhubungan dengan dalilnya, banyak sekali ustadz-ustadz dan lain sebagainya melarang, mengharamkan, membid'ahkan seluruh amalan yang sering dilakukan oleh ahlu sunnah seperti kita semuanya di hari Asyura ini. Nah, bagaimana dengan dasar hukum, dalil yang ada dari amalan-amalan itu? Nah, memang di dalam amalan-amalan tersebut mayoritas dalilnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Namun demikian, seperti tadi di awal kita sampaikan, apakah keberadaan hadis dhaif harus kita buang begitu saja tanpa kita pakai? Sepertinya kalau kita akan seperti itu, rasanya sangat naif sekali bagi kita. Betapa kita memudahkan menghilangkan hadis walaupun itu dhaif. Siapa tahu itu memang benar-benar sampai Rasulullah Muhammad SAW. Namun demikian juga kita juga perlu mengkritisi bahwasanya ketika itu dhaif, kemudian kita lakukan untuk fadhailul a'mal, tidak masalah. Tetapi kalau hadis itu maudhu, maka kita harus benar-benar menghilangkannya, menolaknya, dan tidak memakainya sama sekali. Oleh karena itu, bagaimana sikap yang terbaik bagi kita dengan keberadaan amaliyah-amaliyah yang sudah biasa kita laksanakan di dalam 10 Muharram ini? Yaitu kita kembali kepada muqaddimah awal yang saya sampaikan. Rasulullah melakukan apa? Melakukan hal yang istimewa di hari yang istimewa. Maka yang penting apa? Di 10 Muharram ini, di Asyura ini, kita melakukan ibadah-ibadah yang istimewa. Karena apa? Karena kita sedang menghormati hari yang istimewa. Karena apa kita sampaikan? Sedekah. Tidak di Asyura pun kita disuruh sedekah. Masa di Asyura kita nggak boleh? Menyayangi anak yatim, itu dawuh Rasulullah. Kalau di luar Asyura kita boleh menyayangi anak yatim. Kalau di Asyura masa nggak boleh? Di luar Asyura kita disuruh mandi, bersih-bersih, menjaga kesehatan.
Masa di Asyura kita nggak boleh? Itulah gambaran yang saya sampaikan. Bagaimana kita melakukan ini? Kita niatkan, kita menghormati, ngegungke hari Asyura. Dan kita harus belajar mencoba melakukan ibadah sebaik-baiknya, kualitas terbaik, kuantitas terbaik, tanpa perlu berpikir tentang pahala yang akan kita dapatkan. Yang penting apa? Ikhlaskan niat ibadah kita, memuliakan 10 Muharram. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.